bahwa saya akan menyampaikan sedikit beberapa, misalnya ini saya hanya kilas balik ya, teman-teman pasti juga sudah paham begitu bagaimana kebutuhan digital pada perempuan ini adalah kebutuhan harian, menjadi pemberdayaan dan penguatan ekonomi tentunya. Ini kita tahu pasti di masa pandemi kemarin luar biasa. Ini menjadi penguatan juga yang luar biasa untuk kawan-kawan perempuan bisa survive di masa pandemi itu dengan melalui atau menggunakan digital ini atau internet begitu, melakukan penjualan dan lain-lain. Lalu untuk pendidikan juga ini kembali lagi, ini kayaknya karena COVID kemarin kita dipaksa untuk mau nggak mau belajar. Kalau tadi kawan muda menyampaikan bahwa memang literasi digital ini penting karena memang pada masa COVID kemarin kita akhirnya dipaksa dengan sangat terpaksa dan mau nggak mau harus belajar menggunakan internet ya, karena pendidikan kemarin semua dilakukan tidak secara langsung, semua melalui internet. Lalu ini juga dipakai untuk tadi ya kemudahan akses dan informasi, lalu menjadi di layanan publik kita baik di kesehatan maupun adminduk kita semuanya melalui akses internet dan digitalisasi, semuanya sekarang mengalami kemudahan dengan adanya akses kemudahan itu. Lalu juga menjadi aras gerakan perempuan, bagaimana kesadaran gender ini mulai meningkat, kita merasakan peningkatannya misalnya ya dengan adanya kemudahan-kemudahan ini ya, melalui kampanye yang kuat oleh kawan-kawan perempuan sehingga jangkauannya lebih luas. Lalu juga ini sebagai pengawal kebijakan. Pengawal kebijakan nanti saya akan bahas lebih lanjut. Yang selanjutnya itu penguatan jejaring baik lokal, nasional maupun secara global. Saya akan menyampaikan ini tadi ya soal pengawal bagaimana akses digital ini juga menjadi untuk bisa mengawal kebijakan kita di Indonesia. Salah satu praktek baik atau beberapa praktek baik yang terjadi, misalnya kita ingat kasus Y dulu, SMP di Bengkulu yang diperkosa oleh 14 laki-laki. Waktu itu tidak ada yang bersuara, tidak ada media ya, maksudnya media hanya media lokal, tapi kita secara nasional belum bergerak. Tapi pada saat kita menyerukan lalu membuat itu viral di media sosial, seluruh Indonesia bergerak, bahkan dari ujung sampai ujung ya. Waktu itu kita melakukan aksi malam hari, siang hari kita melakukan aksi, sampai akhirnya dengan kasus ini di tahun 2016 pada bulan Mei, Jokowi menerbitkan Perpu tentang kekerasan seksual terhadap anak. Ini karena kita mempercayai dengan adanya digital ini, sampai akhirnya pasca itu sampai sekarang lah ya, sampai akhirnya kemarin lahir Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Lalu kita tahu baru masih hangat sampai sekarang juga masih dibicarakan, yaitu kasusnya Vina Cirebon ya. 2016 kasusnya, dulu sepi sekali, sampai kemarin ada film langsung naik sampai sekarang akhirnya pemerintah ikut turun. Ini luar biasa. Ini kembali lagi no viral no justice, tadi juga sudah disampaikan. Kasusnya Haris Mutia kita semua tahu, ini juga terjeratnya karena Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik begitu ya, yang dijerat dengan Undang-Undang ITE di pasal pencemaran nama baik. Tapi pada waktu itu kawan-kawan media semuanya tidak diam, terus bersuara menyuarakan itu, terus mengebom WA lah, mengebom melalui media sosial. Akhirnya kita tahu kawan Haris dan Mutia, Fatia kok jadi Mutia ya? Ini kenapa jadi Fatia, Mutia saya nulis. Ini akhirnya sekarang bisa bebas begitu. Yang masih hangat baru kemarin banget, tanggal 8 kemarin, akhirnya Melia, advokat di LBH Yogyakarta, yang dia mendampingi 30 orang korban kasus kekerasan seksual, dia juga dijerat oleh Undang-Undang ITE dengan pasal pencemaran nama baik.
kawan-kawan memberikan dukungan dengan mengebom WhatsApp ke ke Polda Jogja. Akhirnya kemarin dia dihentikan penyelidikannya. Ini melihat bahwa pentingnya media untuk kita semua juga tentang mendorong kebijakan tadi. Nah, tapi dari semua itu banyak sekali juga sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Kalau tadi sudah disampaikan tentang bagaimana literasi digital ini sangat kurang, ini akan lebih kurang lagi ketika itu terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Nah, misalnya ini termasuk, kalaupun sudah tadi bicara soal kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, akan lebih lagi ini kepada perempuan-perempuan dan kelompok rentan yang tinggal di pedesaan dan juga kelompok perempuan lansia. Ini akan lebih-lebih lagi ya, mereka aksesnya sulit. Kita masih tahu ya, kita semua tahu banyak di wilayah kita, karena wilayah kita kan bukan wilayah yang satu, wilayah kepulauan yang kecil-kecil, banyak juga yang masih belum memiliki aksesnya, termasuk alatnya misalnya, bahwa bahkan misalnya di Koalisi Perempuan Indonesia anggotanya ya, itu dia tidak memiliki laptop ataupun tidak juga bisa menggunakan laptop atau menggunakan HP sekalipun, itu mereka tidak bisa. Berarti pendidikan-pendidikan yang kita anggap mungkin yang ada di ruangan sini adalah itu sudah hal biasa, tapi bagi mereka ada hal yang luar biasa. Mereka tidak memiliki alat, memiliki listrik, memiliki internet, bahkan kalaupun ada aksesnya sangat kecil dan bahkan mungkin tertutup ya. Tadi terkait literasi digital misalnya, bahwa banyak perempuan menjadi korban karena tadi tidak memiliki pengetahuan satu tentang data pribadi, lalu keamanan siber dan interaksi digital. Bahkan di anggota Koalisi Perempuan Indonesia sendiri kemarin kita bahkan dilatih oleh kawan-kawan SafeNet begitu ya, tentang bagaimana keamanan data pribadi, keamanan siber, dan bagaimana interaksi digital itu yang lebih aman. Nah, ini bahwa perempuan-perempuan kita masih banyak mengalami ketimpangan itu. Lalu karena ketimpangan penghasilan tadi, kawan-kawan perempuan lah yang banyak terjebak dalam pinjaman online, karena mereka mau nggak mau memenuhi kebutuhan keluarga, tapi mereka tidak tahu tadi tentang keamanan data pribadi misalnya, mereka lah yang terjebak dalam pinjaman online. Dan termasuk korban-korban KBGO ya, termasuk KBGO dalam konteks pemilu. Dalam konteks pemilu misalnya temuan dari Koalisi Perempuan Indonesia kemarin, dari 72 responden calon anggota legislatif yang mengikuti survei kami, itu hampir 20% itu dia mengalami langsung kekerasan berbasis gender online dalam pemilu, dan 43%-nya dia menyaksikan teman-temannya mengalami itu. Nah, ini perempuan dalam akses pemilu tadi ya, akhirnya karena dia mengalami KBGO, mereka mengundurkan diri menjadi caleg, jadi tim sukses, lalu dia juga mengurangi kampanye digital, dan mereka menyampaikan, saya sudah trauma menjadi caleg. Ini berarti kan bahwa ada arah sudah berkurangnya keterwakilan perempuan. Kita tahu di PKPU kemarin ada saja sudah penghitungan 30% sudah ke bawah. Dengan adanya hal-hal ini, kekerasan berbasis gender online pada masa pemilu kemarin, ini tambah mengurangi keterwakilan perempuan di dalam keterwakilan perempuan tadi. Dan tentu ini akan berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang kurang perspektif terhadap perempuan, dan juga mengurangi kontrol bagaimana perempuan bisa masuk di dalamnya. Nah, ini saya tidak akan menyampaikan lagi, tadi sudah disampaikan ya, ada banyak sekali undang-undang begitu, undang-undang ITE, lalu sampai misalnya kemarin adalah undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS. Ini mungkin bisa dibilang ini hukum positif ya, karena KBGO ataupun KSBE masuk di dalam undang-undang TPKS tersebut, di mana korban mendapat perlindungan ketika dia mendapatkan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini kami merespon begitu ya, bahwa pemerintahan Jokowi dalam dua periode ini
kita merasa bahwa dia membiarkan kerusakan itu terjadi. Adanya kebijakan yang memiliki pasal karet, tapi kayak dibiarin aja gitu, walaupun korban-korban sudah banyak. Lalu kebijakan diatur setengah hati, seolah-olah melindungi tetapi lemah dalam perspektif juga bagaimana secara teknis betul-betul melindungi korban, kelompok rentan perempuan, LGBT, dan minoritas lainnya termasuk kelompok adat. Jokowi tidak melakukan terobosan signifikan untuk membuat jajaran eksekutifnya memiliki kemajuan dalam hal perspektif dan kerangka kerja yang yang getsi, ya dia memiliki clear tentang HAM begitu ya. Lalu belum ada juga upaya bagaimana ini hukum itu tidak runcing ke bawah aja gitu, tidak runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah ini rekomendasi yang kami usulkan adalah adanya konsolidasi pasca ini ya teman-teman, mungkin kita bisa melakukan konsolidasi kerja dan strategi masyarakat sipil untuk mereparasi kebijakan digital di Indonesia, lalu perspektif GETSI menjadi perjuangan bersama, dan mungkin kita harus melakukan pemetaan aktor ya pasca pemerintahan Jokowi baik eksekutif dan legislatif, walaupun penerusnya juga masih anaknya sendiri begitu tapi mau nggak mau kita harus melakukan itu. Demikian, terima kasih, mohon maaf ini kayaknya ada sedikit lebih waktu ya terima kasih.